Pada video saya kali ini, saya akan membahas seorang bangsawan Inggris dan juga seorang perwira angkatan darat Inggris yang paling dikenang karena perilaku eksentriknya. Dia dikenal sebagai seorang penyendiri yang lebih suka tinggal di pengasingan. Dia juga memiliki terowongan labirin bawah tanah yang rumit yang digali di bawah tanah miliknya di Welbeck Abbey dekat Clumber Park di North Nottinghamshire. Bangsawan Inggris tersebut bernama William John Cavendish Scott Bentinck, Duke of Portland kelima dan Marquis of Titchfield. Ia juga dikenal dengan julukan The Prince of Ceylon atau Pangeran Keheningan. Penasaran kan dengan kisahnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. William John Cavendish Scott Bentinck lahir pada tanggal 17 September tahun 1800 di London, Inggris. Dia merupakan putra kedua dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama William Bentinck, Duke of Portland keempat, dan ibunya bernama Henrietta Scott, putri Jenderal John Scott. Dia dibaptis di gereja St. George, Hanover Square pada tanggal 30 September tahun 1800. Ia dikenal dengan nama Kristen keduanya, yaitu John, karena semua anggota keluarga laki-lakinya bernama William. John dididik di rumah daripada di sekolah. Dia dikenal sebagai Lord John Bentinck. Meskipun mempunyai kesehatan yang lemah, ia bertugas di ketentaraan dari tahun 1818. Namun sepertinya kehidupan militer tidak cocok baginya. Pada tahun 1823, dia keluar dari kedinasan karena kondisi kesehatan yang dilaporkan memburuk. Jabatan terakhir ketika dia dinas di ketentaraan adalah kapten. Sebagai putra yang lebih muda, ia awalnya tidak ditakdirkan untuk menggantikan gelar. Tetapi setelah kematian saudaranya, yaitu William Henry, pada tahun 1824, ia menjadi Marquis of Titchfield dan pewaris pangkat seorang adipati ayahnya. Mengikuti tradisi keluarga, ia memasuki dunia politik, menjabat sebagai anggota Majelis Parlemen untuk King's Lynn antara tahun 1824 dan tahun 1826. Meskipun menjadi pendukung kuat Partai Tory, dia tidak pernah aktif secara politik dan jarang berbicara di kedua gedung parlemen. Pada tanggal 27 Maret tahun 1854, ia menggantikan ayahnya sebagai Adipati Portland kelima. Meskipun gelar itu juga memberinya kursi di House of Lords, dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk mengambil kursinya dan tidak mengambil sumpah sampai tanggal 5 Juni tahun 1857. Dia menunjukkan sedikit minat untuk mengambil peran aktif dalam politik, meskipun dia mendukung White dan Robert Peel. Dari tahun 1859 sampai kematiannya, ia juga wakil Lord Lieutenant Nottinghamshire. Ketika dia berusia 26 tahun, dia menyerahkan posisinya sebagai anggota Majelis Parlemen kepada pamannya, yaitu Lord William Bentinck, dengan alasan bahwa kesehatannya terlalu buruk jika dia paksakan bekerja di parlemen itu. Setelah meninggalkan dinas ketentaraan dan parlemen, ia menghabiskan beberapa waktu di benua Eropa. Kesehatannya kadang-kadang buruk. Penyakitnya termasuk kehilangan ingatan jangka pendek dan linu pada panggul. Selama masa mudanya, ia digambarkan sebagai pemburu berbakat dan juga salah satu juri kuda terbaik di seluruh Inggris. Dia juga menyukai musik dan seni, terutama opera. Dan sebagai seorang pemuda, dia jatuh cinta pada penyanyi opera terkenal pada masa itu, yaitu Adelaide Kimball.
Dia melamar ke Adelaide, tetapi Adelaide menolaknya. Dan peristiwa ini sering disebut-sebut sebagai pemicu keeksentrikannya di kemudian hari. Akibat penolakan itu, membuat John selalu gelisah dan murung. Pikirannya tidak bisa membuatnya tenang, seolah-olah ada beban berat di pundaknya. Dia menjadi orang yang introvert dan sensitif. Dan lambat laun, hal ini merubahnya menjadi seorang penyendiri. Dia menjadi sangat pemalu dan menutup diri. Kegiatannya sehari-hari tetap tinggal di salah satu kamar pribadinya yang berada di dalam rumahnya yang memiliki 5 kamar. Dia hampir tidak pernah meninggalkan kamarnya kecuali keluar untuk jalan-jalan di malam hari dalam kegelapan yang gelap gulita. Untuk melihat kemana dia pergi, seorang pelayan wanita diperintahkan untuk berjalan tepat 40 yard di depannya dengan lentera untuk menerangi jalannya. Ketika dia didesak untuk keluar pada siang hari, dia hanya akan melakukannya jika dia mengenakan 2 mantel besar dan topi tinggi. Dia mempersenjatai dirinya dengan payung untuk bersembunyi di belakang, kalau ada orang yang berbicara dengannya. Duke itu sangat tertutup dan terkenal karena eksentrisitasnya. Dia tidak ingin bertemu orang dan tidak pernah mengundang siapapun ke rumahnya. Dia mempekerjakan ratusan orang melalui berbagai proyek konstruksinya, dan meskipun dibayar dengan baik, para karyawan tidak diizinkan untuk berbicara dengannya atau melihatnya. Satu pekerja yang mengangkat topinya ketika melihat Duke, maka pekerja itu akan segera diberhentikan. Para penyewa di perkebunannya mengetahui keinginannya dan tahu bahwa mereka harus mengabaikannya jika mereka lewat. Kamarnya memiliki kotak surat ganda, satu untuk surat masuk dan satu lagi untuk surat keluar. Hanya ada satu pelayannya yang diizinkannya untuk menemuinya secara langsung di kamarnya. Dia bahkan tidak mengizinkan dokternya masuk. Sementara penyewa dan pekerjanya menerima semua instruksi mereka secara tertulis. Segala urusannya yang berhubungan dengan pengacara, agen, dan politisi sesekali ditangani melalui pos. Duke memelihara korespondensi yang luas dengan jaringan luas keluarga dan teman, termasuk Benjamin Disraeli dan Lord Palmerston. Dia tidak diketahui bergaul dengan wanita manapun, dan rasa malu serta kepribadiannya yang tertutup meningkat dari waktu ke waktu. Gaya hidupnya yang tertutup menyebabkan rumor bahwa Duke itu cacat, gila, atau rentan terhadap pesta pora liar. Tetapi saksi-saksi kontemporer dan foto-foto yang ada menunjukkan dia sebagai pria yang tampak normal. Jika sang Duke memiliki urusan di London, dia akan membawa keretanya ke workshop, di mana dia akan memasukkannya ke dalam gerbong kereta api. Setibanya di kediamannya di London, di Harcourt House, di Cavendish Square, semua staf rumah tangga diperintahkan untuk tidak terlihat saat dia bergegas ke ruang kerjanya melalui aula depan. Dia tidak sepenuhnya menganggur, bahkan jika dia tidak melihat siapapun. Dia menggelontorkan sejumlah besar uang ke dalam perkebunan dan mempekerjakan ratusan pekerja. Dia juga membuat sketsa rencana untuk dapur besar yang tersebar di 22 hektar tanah miliknya. Dia juga membangun rumah berkuda besar dan istal yang dapat menampung 100 ekor kuda dan arena sepatu roda pribadi untuk staf. Duke memiliki semua kamar di biara Welbeck tanpa perabotan, termasuk permadani dan potret yang telah disimpannya di tempat lain. Dia menempati ruangan besar yang terdiri dari 4 atau 5 kamar di sayap barat mansion dengan sedikit perabotan. Pada tahun 1879, bangunan itu dalam keadaan rusak, dengan kamar sang Duke satu-satunya yang bisa dihuni. Semua kamar dicat dengan warna merah muda, dengan lantai parket dan tidak ada perabotan, selain toilet yang terletak di salah satu sudut ruangan. Dan ketika dia bosan dengan itu, dia menyusun rencana untuk proyek renovasi rumah terbesar yang pernah dilihatnya selama ini. Ayah sang Duke yang percaya akan kekurangan pohon ek, kala itu menanam ratusan pohon ek. Tetapi putranya menggunakan kayu itu untuk membangun kompleks kamar dan terowongan bawah tanah. Ya, Pangeran Keheningan
menciptakan jaringan terowongan rahasianya sendiri di bawah bangunan biara. Terowongan itu berjarak kurang lebih 24 km, menghubungkan berbagai ruangan bawah dan bangunan di atas tanah. Sebuah labirin luas miliknya sendiri yang menghubungkan berbagai bangunan di perkebunan dan membentang sampai ke stasiun kereta api di dekatnya. Di bawah rumahnya, ia membangun galeri foto, ballroom, perpustakaan, observatorium dengan langit-langit kaca, dan ruang biliar. Beberapa terowongan dibuat dengan langit-langit kaca untuk membiarkan cahaya masuk. Dan jika terlalu gelap, ia memerintahkan agar semua kamar di bawah perkebunan dicat merah muda dan memasang lampu gas yang hidup di seluruh kompleks. Pembangunan terowongan itu sendiri berlangsung selama 25 tahun. Pada satu titik, dia bahkan mencoba membuat beberapa terowongan di bawah danau di perkebunan, meskipun proyek itu harus ditinggalkan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang mendorong John untuk membuat jaringan besar miliknya sendiri ini. Mungkin dia benar-benar terobsesi dengan pengasingan, dengan menciptakan dunianya sendiri, di mana dia tidak akan pernah melihat jiwa lain yang hidup. Dan hal itu tidak pernah dikonfirmasi dengan pasti. Semakin usianya bertambah tua, John sifatnya semakin tertutup. Dan pada saat sebelum kematiannya, dia memiliki kebiasaan dan bersikeras untuk memanggang ayam setiap saat sepanjang hari. Dan para pelayan membawakan makanannya di atas truk berpemanas yang berjalan di atas rel melalui terowongan. John meninggal pada tanggal 6 Desember tahun 1879. Dia meninggal pada usia 79 tahun. Sebelum meninggal, dia menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya di London, di Harcourt House, karena Welbeck Abbey, rumah dengan terowongannya, tidak lagi layak dihuni. Dia dimakamkan di kuburan sederhana di Kensal Green Cemetery di London Utara, tanpa ahli waris untuk mewarisi hartanya setelah dia. Perkebunan itu jatuh ke tangan sepupunya yang bernama William. Akhirnya, sebagian dari tanah miliknya akan diubah menjadi museum untuk mengingat kehidupannya yang aneh dan tertutup. Tidak jelas apakah penolakan Adelaide Kimball benar-benar menjadi penyebab eksentrisitasnya, atau apakah ada faktor lain yang tidak diketahui. Ditolak atau tidak, Pangeran Keheningan menjalani kehidupan yang benar-benar luar biasa, dan rumahnya masih berdiri sebagai monumen bagi salah satu introvert paling terkenal dan eksentrik dalam sejarah. Cerita kali ini sangat menarik sekali ya, tentang seorang pria introvert. Apakah teman-teman pernah melihat orang introvert seperti John ini? Saya sudah tidak sabar menunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.